dokter. Apa dia? Aku lagi baca di sosmed nih dok. Katanya kalau janin itu geraknya kebanyakan di perut, itu tandanya dia bosen tuh dok di dalam perut. Maksudnya mau keluar gitu? Enggak dok, itu katanya tanda bahaya ya. Terus katanya kalau janinnya terlalu aktif, nanti pas lahir jadi hiperaktif. Bener nggak sih dok? Nah, ini nih. Ayo kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Kali ini kita bahas kenapa sih janin itu harus aktif sebenarnya di dalam kandungan. Nah, janin yang aktif menandakan bahwa janin tersebut memiliki oksigenasi yang cukup. Sementara yang harus diwaspadai justru kalau janinnya yang tadinya aktif tiba-tiba jadi nggak aktif. Permasalahannya, kapan sih seorang ibu hamil bisa merasakan gerakan janin? Sebenarnya janin sudah bergerak sejak 10 minggu, tetapi tentu saja ibu belum bisa merasakan gerakannya karena masih sangat lemah sekali. Dan tentu saja bayinya juga masih kecil. Oleh karena itu, ibu baru bisa merasakan gerakan janin mulai usia kehamilan 16 minggu hingga 24 minggu. Setiap ibu juga berbeda-beda ya. Bukan hanya setiap ibu, tetapi setiap kehamilan juga berbeda-beda. Ada yang 16 minggu sudah terasa, ada yang bahkan 24 minggu baru terasa. Mengapa demikian? Banyak faktor yang mempengaruhinya. Contohnya seperti posisi plasenta di depan itu juga menghalangi sensitivitas seorang ibu bisa merasakan gerakan janin. Kemudian, ambang batas sensitivitas seorang ibu pun berbeda-beda. Jadi untuk ibu yang lebih sensitif, maka akan lebih awal merasakan gerakan janin. Lalu seperti apa sih sebenarnya gerakan janin tersebut? Gerakan janin pada awal-awal mungkin hanya terasa seperti kedutan-kedutan kecil saja. Tetapi seiring dengan semakin besarnya janin dan semakin kuatnya janin, maka Smart Moms akan mulai bisa merasakan tendangan-tendangan si janin. Bahkan pada janin yang terlalu aktif, maka bisa saja merangsang kontraksi-kontraksi palsu. Tapi jika muncul kontraksi palsu tersebut akibat gerakan janin, Smart Moms nggak perlu khawatir. Hanya cukup istirahat saja hingga kontraksinya menghilang. Janin biasanya akan aktif di waktu-waktu tertentu. Nah, seperti apa? Lebih sering pada saat malam hari ketika Smart Moms sudah beristirahat. Mengapa demikian? Sebenarnya pada saat Smart Moms beraktivitas, di dalam rahim janin seperti ditimang-timang sehingga janin akan merasa lebih nyaman. Ketika Smart Moms berhenti beraktivitas, maka berhenti juga nih efek timang-timangnya sehingga janin akan bergerak lebih aktif supaya Smart Moms kembali beraktivitas dan merasakan efek timang-timangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat malam hari, memang waktu kosong lambung Smart Moms itu lebih lama sehingga janin juga bisa saja merasakan lapar di saat-saat tersebut. Nah, hal ini menyebabkan janin akan bergerak juga lebih aktif. Kalau yang ini, Smart Moms bisa akali dengan mengkonsumsi snack ringan sebelum tidur malam. Pada usia kehamilan di atas 28 minggu, Smart Moms juga sudah bisa membantu dokter untuk memantau kondisi janin, yaitu dengan melakukan kick count test atau penghitungan gerakan janin. Jadi, normalnya janin harus bergerak minimal 10 kali dalam 12 jam. Dan satu lagi yang harus diwaspadai, janin memiliki waktu-waktu tertentu untuk bergerak. Nah, apabila di waktu-waktu tertentu tersebut gerakan janin berkurang, maka Smart Moms harus berhati-hati dan harus diwaspadai. Karena bisa saja pada saat itu janin sedang mengalami kekurangan oksigen. Sehingga Smart Moms harus dilakukan pemantauan lebih lanjut dengan CTG atau kardiotokografi untuk memastikan kondisi janin baik-baik saja. Apabila didapatkan hasil CTG tidak baik, maka janin harus segera dilahirkan karena beresiko meninggal di dalam kandungan. Janin akan terasa lebih aktif di trimester kedua akhir hingga di awal trimester ketiga. Mengapa demikian? Karena ruangannya masih cukup besar sehingga janin terasa akan lebih aktif. Tetapi ketika cairan ketuban dan ruangan di dalam semakin sedikit, yaitu di akhir-akhir trimester ketiga, maka gerakan janin seperti terlihat berkurang. Sebenarnya karena memang ruangannya pun
berkurang. Jadi, tidak perlu khawatir, tetap lakukan kick count test. Selama hasil kick count testnya normal, maka bisa diambil kesimpulan sementara bahwa janin tidak sedang dalam kondisi kekurangan oksigen. Janin yang aktif di dalam kandungan tidak berbanding lurus dengan kondisi hiperaktif setelah melahirkan ya. Karena kondisi patologis hiperaktif setelah melahirkan tidak ada hubungannya dengan keaktifan janin di dalam kandungan. Kondisi patologis hiperaktif bisa saja disebabkan karena konsumsi obat-obatan tertentu saat hamil, bisa juga kondisi-kondisi tertentu setelah nanti bayi dilahirkan. So, yang harus Smart Moms waspadai adalah apabila janin yang tadinya aktif di waktu-waktu tertentu tiba-tiba berkurang gerakannya. Nah, apabila hasil kick count testnya juga tidak bagus, sebaiknya Smart Moms segera saja ke rumah sakit dan hubungi dokter kandungan Smart Moms. Lebih baik capek sedikit tetapi aman daripada janin yang kita kandung selama 9 bulan mengalami kematian di dalam kandungan. Setuju ya? Jadi, segera saja ke rumah sakit dan lakukan pemeriksaan CTG. Jika hasil pemeriksaan CTG-nya baik, maka Smart Moms bisa saja kembali pulang. Tetapi jika hasil CTG-nya tidak baik, maka Smart Moms wajib dilakukan terminasi kehamilan dengan proses seksio cesarea. Karena hasil CTG yang buruk tidak bisa dilakukan penundaan karena beresiko bisa menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.